Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang arbitrage pricing theory yang beranggotakan saya Nabila NPM 0061, Nufanda 0064, Maya Dwi 0069, Nurul 0074, Satrio 0077, dan Miladio 0079. Untuk pengertiannya, arbitrage merupakan pembelian dan penjualan berkesinambungan dan dari sekuritas pada dua harga yang berbeda di dua pasar yang berbeda. Arbitrage berarti mengambil keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga pada aset atau sekuritas yang sama. EPG menganjurkan hubungan antara risiko dan return lebih kompleks dan disebabkan oleh banyak faktor. APT adalah suatu kajian yang menunjukkan bahwa suatu aset dan harga di pasar, serta keputusan yang mengkaji dan menjelaskan bagaimana suatu aset dan nilainya di pasar, serta keputusan investasi yang layak untuk ditetapkan. Arbitrage pricing theory sendiri ini dikemukakan oleh Ross pada tahun 1975 yang menyatakan bahwa dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik identik tidaklah bisa dijual dengan harga yang berbeda. Lebih lanjut, teori ini mengasumsikan bahwa tingkat keuntungan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam perekonomian dan dalam industri. Konsep yang dipergunakan dalam arbitrage pricing theory adalah law hukum satu harga atau the law of the one price. Apabila aktiva yang berkarakteristik sama tersebut dengan harga yang berbeda, maka akan terdapat kesempatan untuk melakukan arbitrage dengan membeli aktiva yang harganya murah dan saat menjualnya akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi sehingga memperoleh laba tanpa resiko. Untuk selanjutnya yaitu ada teori penetapan harga arbitrasi. Nah, salah satu alternatif model keseimbangan itu kan selain CAPM ada APT ini sendiri atau arbitrage pricing theory. Nah, jadi model ATP ini tuh merupakan salah satu alternatif model keseimbangan selain dari model CAPM yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompoknya Mbak Asna. Nah, jadi estimasi return harapan dari suatu sekuritas dengan menggunakan APT ini tidak terlalu dipengaruhi portofolio pasar seperti halnya dalam CAPM. Nah, pada APT, return sekuritas itu tidak hanya dipengaruhi oleh portofolio pasar karena ada asumsi bahwa return harapan dari suatu sekuritas itu bisa dipengaruhi oleh beberapa sumber risiko yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu APT itu sendiri itu didasari oleh pandangan bahwa return harapan untuk suatu sekuritas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor resiko yang menunjukkan kondisi perekonomian secara umum. Nah, faktor-faktor resiko tersebut itu harus mempunyai karakteristik. Yang pertama, faktor resiko itu harus mempunyai pengaruh luas terhadap return saham di pasar. Yang kedua, faktor resiko tersebut itu harus mempengaruhi return harapan. Yang ketiga, pada awal periode, faktor resiko tersebut itu tidak dapat diprediksi oleh pasar. Dengan demikian, hal penting yang perlu diamati adalah besarnya penyimpangan atau deviasi nilai aktual faktor risiko. Sebagai contoh, jika suatu bunga itu diperkirakan naik 10% per tahun dan ternyata kenaikan tingkat suku bunga yang terjadi itu 15%, maka penyimpangan sebesar 5% inilah yang akan mempengaruhi return aktual selama periode tersebut. Nah, di situ kan disebutkan sebuah faktor-faktor resiko itu harus mempunyai karakteristik, tetapi pada kenyataannya dalam model ATP itu sendiri itu tidak
menyebutkan secara spesifik faktor-faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi return saham. Dan model ATP ini juga mengalami kesulitan dalam menentukan faktor-faktor resiko terhadap return saham, return harapan, dan juga resiko yang tidak dapat diprediksi oleh pasar. Nah, oleh karena itu, hal ini menjadi sebuah kelemahan dalam model ATP itu sendiri. Selanjutnya yaitu Everytext Pricing Theory Model yang diciptakan oleh Stephen. Model ini digunakan untuk memperhitungkan resiko dan imbal hasil dari sebuah aset tertentu. Model Everytext Pricing Theory Model ini memiliki dasar yang muncul pada model mean variance bahwa pada setiap aset berlaku sebuah persamaan yang dirumuskan sebagai berikut. E iota sama dengan rho ditambah lambda B iota, di mana rho merupakan suku bunga bebas risiko dan lambda merupakan lebihan pemasukan yang diharapkan dalam pasar, dan B iota merupakan koefisien beta yang dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk menghitung B iota dirumuskan dengan sigma IM kuadrat dibagi dengan sigma M kuadrat, di mana sigma IM kuadrat merupakan kovarian antara pemasukan pada aset KI dan portofolio pasar, sedangkan sigma M kuadrat merupakan varian dari portofolio pasar. Berdasarkan persamaan 1, Stephen Ross juga mengajukan sebuah teori alternatif yang dijabarkan sebagai berikut, yaitu X bar sama dengan E iota ditambah beta iota delta bar ditambah dengan epsilon I. Untuk mendapatkan rumus akhir APT, perlu dilakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, dengan membuat sebuah portofolio arbitrage eta yang terdiri dari aset-aset N. Yang kedua, dengan hukum angka-angka besar yang akan menjadi eta X bar ditambah dengan eta E ditambah eta beta dalam kurung delta ditambah dengan eta epsilon bar. Kemudian menghasilkan eta E ditambah dengan eta beta delta. Dengan kata lain, eta epsilon E diabaikan. Langkah-langkah yang ketiga yaitu resiko sistematis dihilangkan menjadi eta beta sama dengan 0, sehingga dari persamaan 3 didapatkan bahwa eta X bar aprok eta epsilon. Yang keempat, langkah-langkah yang keempat yaitu epsilon dijabarkan dengan epsilon dan beta atau E iota sama dengan rho ditambah lambda beta iota. Pada rho dan lambda yang konstan, lambda adalah risk of return pada semua portofolio 0 beta, sehingga persamaan 4 akan menjadi persamaan 5, sehingga menjadi rumus E iota sama dengan rho ditambah kurung buka epsilon M dikurangi rho kurung tutup beta iota. Rumus arbitrage pricing theory single faktor yaitu E iota ditambah rho kurung buka epsilon M dikurangi rho kurung tutup beta iota. Sedangkan rumus APT multifaktor sendiri yaitu E iota sama dengan rho kurung buka epsilon MI dikurangi rho kurung tutup beta iota ditambah kurung buka epsilon M2 dikurangi rho kurung tutup beta iota 2.
Untuk yang selanjutnya ada manfaat APT. Yang pertama untuk mengidentifikasikan faktor-faktor makroekonomi secukupnya. Kedua untuk mengukur imbal hasil yang diharapkan dari masing-masing faktor tersebut. Yang ketiga adalah untuk mengukur kepekaan masing-masing saham terhadap faktor tersebut. Untuk yang selanjutnya ada model APT. APT berasumsi bahwa investor percaya bahwa return sekuritas akan ditentukan oleh sebuah model faktorial dengan n faktor resiko, sehingga RI sama dengan RI tambah BI1 tambah BI2 F2 ditambah dengan seterusnya ditambah dengan BIN FN plus EI. Dalam hal ini RI sama dengan tingkat return aktual sekuritas, untuk RI sama dengan return harapan untuk sekuritas, untuk F deviasi faktor sistematis F dari nilai harapannya, untuk BI sensitivitas sekuritas I terhadap faktor, dan untuk untuk EI random error. Untuk yang selanjutnya, pada dasarnya CAPM merupakan model APT yang hanya mempertimbangkan satu faktor risiko, yaitu risiko sistematis pasar. Kemudian dalam penerapan model APT, berbagai faktor risiko bisa dimasukkan sebagai faktor risiko. Untuk selanjutnya, misalnya Chen, Roll, dan Ross tahun 1986, teorinya yang mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi return sekuritas, yaitu yang pertama ada perubahan tingkat inflasi, kedua perubahan produksi industri yang tidak diantisipasi, ketiga perubahan premi risk default yang tidak diantisipasi, dan keempat perubahan struktur tingkat suku bunga yang tidak diantisipasi. Untuk yang selanjutnya, ini ada model keseimbangan APT. Model keseimbangan APT ini didapatkan rumus ERI sama dengan alpha 0 ditambah BI1 dikali F1 ditambah BI2 dikali F2 dan seterusnya. Didapat keterangan bahwa ERI ini merupakan suatu return harapan dari sekuritas I. Alpha 0 sama dengan return harapan dari sekuritas I bila resiko sistematisnya itu sebesar 0. Untuk BIN-nya itu merupakan koefisien yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor N terhadap return sekuritas I. F sama dengan premi resiko untuk sebuah faktor. Misalnya itu premi resiko untuk F1 adalah E dalam kurung F1 dikurangi alpha 0. Yang selanjutnya ini resiko dalam APT didefinisikan sebagai sensitivitas saham terhadap faktor-faktor ekonomi makro atau BI, dan besarnya return harapan akan dipengaruhi oleh sensitivitas tersebut. Yang selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan APT. Untuk kelebihan yang pertama ini, estimasi return yang diharapkan dengan APT tidak terlalu dipengaruhi portofolio pasar seperti dalam CAPM. Jadi APT ini menjadi salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam menentukan tingkat return dari investasi saham di pasar modal. Untuk yang kedua ini, APT didasari oleh pandangan bahwa return yang diharapkan dari sekuritas itu bisa dipengaruhi oleh beberapa sumber resiko lain. Untuk kelebihan yang ketiga, APT memberikan perkiraan terhadap tingkat pengembalian yang lebih baik dibanding dengan CAPM. Kelebihan yang keempat ini, APT cukup kuat dalam menjalankan cross-sectional variation pada tingkat pengembalian saham. Kemudian untuk kekurangan APT yang pertama ini, APT tidak menyebutkan secara spesifik apa saja yang menjadi faktor-faktor makroekonomi yang dapat mengaruhi return saham itu. Kemudian untuk kekurangan yang kedua ini ada model APT itu sulit dalam menentukan faktor-faktor resiko yang relevan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kemudian untuk kesimpulan dari presentasi hari ini adalah jadi perbedaan CAPM dengan APT itu
untuk CAPM return sekuritasnya itu sangat dipengaruhi oleh portofolio pasar dan resiko sistematis atau betanya. Sedangkan untuk APT itu return sekuritasnya itu sangat dipengaruhi dari berbagai macam faktor yang menjadi sumber resiko atau tidak hanya beta saja. Kemudian dalam APT ini dapat menghasilkan imbal hasil yang diharapkan dengan beta menggunakan portofolio yang teridentifikasi. Untuk CAPM-nya sendiri itu memberikan hubungan imbal balik yang diharapkan dengan beta untuk seluruh sekuritasnya. Sedangkan untuk APT-nya sendiri ini tuh hanya berlaku untuk seluruh sekuritas tapi dalam jumlah yang kecil. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.